to Jusalapan channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rayuedin di 7 Salapan Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara melakukan verifikasi dan validasi kesiapan TIK Satuan Pendidikan untuk pelaksanaan asesmen nasional. Nanti asesmen nasional yang akan dilakukan itu yang akan diselenggarakan di bulan September dan bulan Oktober. Itu tentunya kita ada proses atau tahapan yang harus dilalui. Yang pertama itu yang sekarang yang harus kita lakukan itu adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap tempat kesiapan. Jadi terhadap tempat kesiapan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh rekan-rekan? Jadi silahkan ketikkan Perpaltik. Jadi nanti linknya nanti akan saya masukkan di deskripsi. Jadi ini yang paling atas itu perpaltik.data.kemdikbud.go.id. Jadi silahkan diklik. Nah kemudian nanti kita diminta, kalau ada peringatan seperti ini tinggal tutup saja. Nah, dan di sudut kanan ini ada akun, kemudian silahkan login kan. Ini sesuai dengan akun yang diloginkan di Perpalpd. Jadi untuk rekan-rekan operator yang mungkin sebelumnya sudah melaksanakan proses verifikasi dan validasi untuk peserta didik yang nanti akan mengikuti ujian ini, itu silakan loginkan di Perpaltik ini. Nah ini emailnya apa misalnya, kemudian passwordnya apa, silahkan loginkan. Nah baru nanti terbuka seperti ini. Ini hampir sama dengan beranda yang awal tadi, cuman beda. Kalau sekarang kita sudah login ke operator sekolah ini. Atas nama operator apa, kemudian sekolahnya apa. Nah, kemudian langkah yang harus rekan-rekan lakukan itu silakan masuk ke kesiapan TIK. Oke, sebelumnya juga silakan rekan-rekan bisa melihat keterangan di sini. Jadi untuk pelaksanaan asesmen nasional itu sekolah memiliki minimal 15 klien. Jadi silahkan dibaca-baca di sini. Jadi seperti di video sebelumnya atau seperti nanti ini untuk pelaksanaan semi online dan pelaksanaan online itu seperti apa. Nah ini silahkan dipelajari terlebih dahulu sehingga nanti bisa mengisi di Perpaltik ini. Jadi itu keterangannya itu seperti itu. Jadi silahkan dibuka dulu keterangannya, kemudian dibaca, kemudian baru nanti langkah berikutnya yang harus rekan-rekan lakukan itu silahkan mau lihat profil terlebih dahulu silahkan. Cuman kalau ini profil secara keseluruhan, jadi proses perpalnya itu di sini. Jadi di poin yang berikutnya itu di kesiapan TIK itu ada profil dan kemudian ada perpal. Nah silahkan untuk lakukan pengisian mulai dari kepemilikan lab. Misalnya jika kita memiliki lab satu buah, jumlah komputer utama atau komputer server ini jika memiliki tinggal klik saja angka 1 atau berapa, misalnya servernya ada 2, kalau 2 ya 2. Kemudian jumlah komputer laptop yang sesuai spesifikasi. Jadi yang sesuai spesifikasi itu ini untuk klien. Jadi misalnya kita hanya memiliki 10 yang milik pribadi, kemudian yang bukan milik misalnya pinjam ke guru misalnya atau pinjam ke yayasan kalau sekolah swasta misalnya, silahkan diklik juga. Kemudian jumlah komputer laptop yang tidak sesuai spesifikasi. Jadi ini kita nanti dipisahkan antara yang sesuai spesifikasi kemudian yang tidak sesuai. Nah, seperti apa spesifikasinya itu nanti bisa dilihat di sini di di keterangan ya. Di keterangan bisa lihat yang diharuskan itu untuk komputer server itu seperti apa spesifikasinya dan komputer klien itu seperti apa nanti ada. Nah, ini. Jadi klien itu ini spesifikasinya, jika sesuai masukkan dalam sini ya, masuknya ke sesuai. Jika tidak sesuai ya tidak sesuai. Nah kemudian sumber listrik misalnya ada PLN. Jika kita menggunakan PLN atau menggunakan diesel silahkan, itu kondisional tergantung kondisi di sekolah. Daya listrik misalnya
Kalau 1300 misalnya, silahkan. Itu berapa paketnya, kalau tidak salah satu paket itu 450 kalau tidak salah ya, silahkan, itu bisa dilihat lagi. Kemudian jaringan internet, jadi yang menggunakan seperti ini Telkom Speedy misalnya, atau IndiHome, silahkan. Atau masih ada yang menggunakan misalnya hanya Indosat misalnya, silahkan. Itu tergantung jaringan internet yang akan kita gunakan nanti untuk pelaksanaan asesmen. Nah, kemudian bandwidth, silahkan bandwidth. Kalau untuk IndiHome itu kita misalnya yang 20 mega misalnya, kemudian uploadnya itu 10 mega misalnya. Jadi untuk bandwidth itu silahkan diisi dan disesuaikan dengan apa yang ada atau dengan yang real di lapangan. Kemudian jumlah hub atau suite hub itu berapa, misalnya saya ada 2. Jumlah akses point, misalnya akses point itu kalau IndiHome ya IndiHome, kalau misalnya menggunakan jaringan Telkomsel ya Telkomsel. Kalau menggunakan dua-duanya tulis di sini 2 misalnya. Ada yang IndiHome misalnya, ruangan ini pakai IndiHome, ruangan yang satunya lagi pakai Telkomsel misalnya, berarti titik akses pointnya itu ada 2. Nah, saya hanya 1 misalnya karena hanya menggunakan IndiHome. Kemudian moda pelaksanaan, ini yang penting. Jadi silakan mulai dari sekarang sampaikan ini kepada kepala sekolah, misalnya kita akan melakukan asesmen ini dengan menggunakan moda apa. Jadi kalau menggunakan online itu jelas nanti di keterangan di sini bisa dipelajari online itu seperti apa, kemudian semi online itu seperti apa. Jadi ini jelas ada sisi positif dan negatif dari setiap pelaksanaan. Jadi kalau semi online itu jelas tidak perlu membutuhkan bandwidth internet yang terlalu besar. Tapi di lain pihak ini jelas harus memiliki komputer server yang tentunya speknya ini yang lumayan. Kalau untuk sekolah-sekolah yang pernah melaksanakan ujian nasional tentu ini tidak menjadi persoalan karena mungkin sudah memiliki komputer server. Tapi bagi sekolah yang baru mungkin, apalagi di jenjang SD dan jenjang MI ini yang belum melaksanakan proses ujian nasional sebelumnya, dan mungkin ini banyak sekali yang berpikir untuk melaksanakan moda secara online saja. Ya, silakan. Jadi silakan. Jadi ini dipastikan terlebih dahulu mau pelaksanaan online atau semi online. Nah, kemudian di sini juga di poin yang berikutnya, apakah satuan pendidikan Anda bersedia ditumpangi? Nah, silakan. Kalau memang misalnya sarprasnya memungkinkan, fasilitasnya memungkinkan, silakan untuk klik ya misalnya. Untuk klik ya. Kemudian nanti setelah itu tinggal disimpan. Di bawah juga kita bisa lihat riwayat pengisian. Nah, nanti kalau kita sudah klik simpan, saya belum klik simpan karena memang saya belum koordinasi dengan berbagai pihak. Ini jelas karena ini berhubungan dengan sarpras. Jadi seperti ini. Yang paling penting ini soalnya ini moda pelaksanaan, apakah kita akan menggunakan online atau semi online. Ya tentu ini harus dengan pertimbangan. Kenapa? Karena setiap pilihan itu ada resiko. Kalau kita menggunakan online tentu bandwidth internetnya itu kita harus ditambah, harus dinaikkan. Dan jika menggunakan semi online itu server jelas harus diperkuat. Nah, jadi silahkan. Jadi nanti jika proses pengisian ini sudah selesai, itu tinggal klik simpan dan selesai pelaksanaan untuk verifikasi dan validasi untuk tempat pelaksanaan ujian ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.